Andrea Dovizioso telah mengonfirmasi bahwa musim ini akan menjadi akhir petualangannya di kejuaraan dunia balap motor Grand Prix. Usai berpisah dengan Ducati pada 2020, Dovi menjalankan peran sebagai test rider Aprilia hingga pertengahan 2021, sebelum kemudian bergabung ke tim satelit Petronas SRT, yang kini bernama RNF Racing untuk MotoGP 2022. Sayangnya, performa Italiano tak menggigit seperti dulu. Hingga seri Asen, raihan terbaiknya hanya finish posisi 11 di Portugal. Sang pembalap pun terpuruk pada peringkat ke-22 klasemen sementara, mengantongi 10 poin. Apa yang dialami Dovizioso terasa kontras jika dibandingkan Fabio Quartararo. Juara dunia bertahan itu sudah mengoleksi 3 kemenangan, serta tengah memuncaki klasemen dengan torehan 172 angka. Dalam wawancara kepada MotoGP.com, Dovi mengungkapkan rencana untuk meninggalkan pedok Grand Prix selepas tahun ini. Baginya lebih baik angkat kaki, ketimbang hanya sekedar menjadi pelengkap grid. Yang pasti saya tidak akan balapan. Saya selalu mengatakan jika saya tidak akan kompetitif, saya tidak ingin berada di sini. Jadi tidak ada alasan. Apalagi setelah 20 tahun, saya tidak pernah mencoba untuk memiliki tempat pada tahun depan. Selain buruknya hasil perlombaan, Dovizioso mendapati dirinya dengan M1 yang sangat berbeda dari apa yang diharapkannya. Pria berusia 36 tahun itu harus berjuang keras dalam menemukan feeling terhadap tunggangannya. Yamaha yang ditunggangi Dovi adalah motor yang sangat berbeda dibandingkan Ducati, di mana dia mampu melakukan hal-hal hebat, terutama menjadi penantang kuat Marc Marquez pada 2017 sampai 2019. Versi teranyar M1 hanya bisa dikendalikan oleh satu gaya berkendara, berkat Quartararo yang berhasil melakukannya dengan baik. Tetapi bagi penunggang Yamaha lainnya, mereka tidak mudah untuk beradaptasi. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, mengungkapkan masalah terbesar Desmos edisi GP22 yang kerap mempersulit saat duel ketat di balapan. Bagnaia masih memiliki kepercayaan diri tinggi untuk memenangi gelar juara dunia MotoGP 2022. Tapi, saat ini Pecco tertinggal 66 poin dari Fabio Quartararo, yang memimpin klasemen sementara musim 2022. 4 kali gagal menyelesaikan balapan, menjadi penyebab utama semakin jauh dari pimpinan klasemen. Selain itu, Bagnaia juga belum mencatatkan podium, di luar 3 kemenangannya sepanjang musim ini. Masalah pada motor Ducati musim ini menjadi penyebab pembalap asal Italia itu sangat kesulitan untuk mendapatkan podium. Sangat sulit untuk memahaminya. Namun, ada 2 momen di mana saya merasa bisa menekan dengan keras. Tapi, saya terjatuh dan itu bukan karena tak berkonsentrasi. Saya selalu fokus. Tapi, mungkin saya masih harus belajar di berbagai situasi, di mana kami harus konsisten mendorong motor dan pantang menyerah. Itu terdengar aneh, tapi itulah satu-satunya penjelasan yang dapat saya berikan. Francesco Bagnaia tak memungkiri dirinya merasa tertekan, sejak awal musim, ketika dirinya difavoritkan sebagai juara dunia MotoGP 2022, berkat penampilan apik tahun lalu. Ini menimbulkan kesalahan yang seharusnya dapat dihindari oleh pembalap jebolan VR46 Academy itu. Namun, pada paruh kedua, Pecco menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin, untuk tak melakukan kesalahan serupa. Anomali Pol Espargaro, kini terkuak. Pembalap Repsol Honda itu justru menyewa jasa psikolog olahraga dalam momen positif di MotoGP. Keputusan bernaung di bawah Honda Racing salah besar. Pembalap Spanyol itu tak kunjung mendapat hasil sesuai ekspektasi. Tekanan dari luar dan dalam kian meningkat, seiring dengan absennya Marc Marquez, yang selama ini menjadi tulang punggung pabrikan berlogo sayap tunggal. Ia mesti mengembangkan grip belakang RC Tuan Trivi, sedangkan motor sebelumnya mengandalkan bagian depan agar bisa membelok. Ternyata, jalan berliku harus dilalui dalam proses pencarian keseimbangan. Honda yang masih mengalami kemunduran dalam 2 tahun terakhir, akibat performa dan kondisi fisik Marquez kurang maksimum. Masukan Pol Espargaro tidak bisa diterapkan semua oleh kru Honda. Hal itu membuat pembalap 31 tahun itu kian frustrasi, terutama ketika melihat lagi rapornya selama 2 musim terakhir. Pada musim debutnya setelah pindah dari KTM, ia bertengger di peringkat ke-12 klasemen. Rapor terbaiknya adalah runner-up MotoGP Emilia-Romagna. Awal tahun kedua, semua tampak berjalan sesuai harapannya, ditandai dengan podium ketiga MotoGP Qatar. Namun seiring bergulirnya kompetisi, ia kian sulit mengendalikan RC Tuan Trivi sehingga menorehkan hasil lebih buruk dari sebelumnya. Adik dari Aleix Espargaro itu, merasa situasi yang dihadapi rumit. Ia pun mencari solusi sendiri dengan menggunakan jasa psikolog olahraga.
Saya menyewa jasa psikolog olahraga, tapi bukan dalam cara negatif. Saya memerlukannya ketika saya berada di dalam performa terbaik. Selama beberapa tahun di KTM, saya menghabiskan 3 tahun awal dengan menelan banyak debu, bekerja keras tanpa banyak hasil. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya dan memutuskan untuk beralih ke psikolog olahraga.